Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng Altan Motor lagi ya guys ya. Oke, selamat malam dan selamat bersantai dan beristirahat ya. Di sini kita masih kotor-kotoran ya guys ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita share, kita bagikan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, kita kali ini ngebahas putar radiator ya. Jadi apa itu radiator dan permasalahan-permasalahannya dan cara mengatasinya ya. Jadi ini kita pakai media Vixen ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, buat teman-teman yang baru gabung dan baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe ya guys, dan klik loncengnya jika memang channel ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan insya Allah mudah-mudahan berguna lah buat teman-teman semua ya. Oke, sedikit penjelasan tentang apa itu radiator. Jadi radiator itu yaitu sistem pendinginan yang berupa cairan ya guys ya, ataupun cairan coolant. Dan untuk di sepeda motor sendiri itu biasanya ada dua tipe ya sistem pendinginan, yaitu sistem pendinginan yang berupa pendinginan oli ya, ataupun oil cooler, yaitu di motor Satria F150 ya. Dan untuk di sistem radiator sendiri yaitu di motor Vixen dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Oke, langsung aja kita ke pembahasan radiator ya. Jadi apa aja sih komponen di sistem radiator ya guys ya. Salah satunya itu yang pertama yaitu water pump. Kalau di sistem oli, sirkulasi oli, yaitu seperti pompa oli ya, yang menggerakkan atau mendorong si air ini ya untuk bersiklus ataupun berputar ya. Jadi sistem kerjanya seperti itu, seperti pompa oli. Dan di water pump itu dia ada seal, yaitu seal untuk memisahkan antara air dari radiator dengan oli di mesin ya, supaya tidak masuk ke bagian mesin ya. Jadi letaknya di bagian noken as ya. Karena dia digerakkan melalui gear timing atas ya, gear timing yang di noken as itu ya guys ya. Dampak yang terjadi jika di daerah water pump itu mengalami kerusakan, yaitu tidak bekerjanya sirkulasi si air radiator ini ya untuk berputar, karena dia sistem kerjanya di pompa ya. Dan kalau sealnya itu rusak, terjadi kebocoran, bagian air di radiator itu banyak yang masuk ke mesin. Jadi bisa diciriin kalau teman-teman ganti oli mesin ya. Jadi bisa dia olinya itu bercampur dengan air radiator ya, biasanya berwarna putih ataupun tidak semestinya lah, tidak warna yang semestinya di oli. Dan untuk yang kedua yaitu komponen di ini namanya termostat ya. Jadi fungsi di termostat ini dia seperti keran ya. Jadi cara kerja di termostat ini ya, dia membaca suhu cairan radiator, air radiator di kisaran mungkin hampir mendekati 100 derajat Celcius ya guys ya. Jadi ketika air radiator ini panas, suhunya panas, dengan uap panasnya itu dia akan membuka katup ini ya, katup di termostat ini untuk membukanya. Jadi nanti kita cek ya, kita cek apakah ini masih bagus atau enggak. Cara ngeceknya yaitu dengan air mendidih ya. Jadi kita rebusin air dulu sampai mendidih, baru kita celupkan. Nanti apakah dia akan membuka atau enggak ya. Dan kendala yang terjadi kalau termostat ini nggak berfungsi ataupun katup nggak membuka ya, saat teman-teman pahami sendiri. Jadi ketika termostat ini belum berfungsi, jadi siklus di radiator itu, di air radiator hanya berputar di bagian blok aja ya. Jadi masih di sekitaran blok head. Jadi dia belum didinginkan ya guys ya, belum bersirkulasi dengan air yang dingin ya. Jadi makanya ketika mesin mulai panas, suhu di dalam mesin ini ataupun air ini udah mulai panas, dia akan membuka katup ini, bersirkulasi ya, naik ke sini, dan terjadilah pertukaran, yaitu dari air radiator yang panas kemudian masuk ke sini. Kemudian yang dari dalam tangki radiator ini ya, yaitu yang masih dingin karena ada seperti sarang tawon, yaitu untuk menangkap angin ya, supaya lebih dingin, dan kerja kipas ini ya untuk mendinginkan mesin. Kemudian dia lalu bersirkulasi masuk ke bagian water pump ya, kemudian dipompa lagi si air yang seger ini ya, masih dingin, untuk mendinginkan bagian mesin ya guys. Jadi seperti itu ketika suhunya mulai panas ya.
pokoknya bersirkulasi terus dia selagi mesin itu panas terus. Dan ketika motor dingin ataupun motor mati kan otomatis tertutuplah katup di termostat ini ya, dan makanya udah nggak berfungsi lagi. Jadi seperti itu. Jadi nggak ketika motor masih hidup itu sistem di radiator ini langsung berfungsi ya, nggak. Jadi nunggu suhu mesin panas dulu baru dia bersirkulasi ya guys ya. Jadi seperti itu. Makanya kalau terjadi kerusakan di termostat tuh mesin itu seperti overhead ya, buat teman-teman. Jadi kalau yang fixennya suhu mesinnya terlalu panas itu bisa diindikasikan ataupun bisa dicek di bagian termostat ini ya guys ya. Oke, cukup ya, cukup paham, dan yuk kita cek dulu bagian termostat ini berfungsi atau tidak ya. Sekarang kita ke bagian pengecekan termostat ya guys ya. Jadi nanti ini kita cek dulu ya. Dan cara ngeceknya kita rebus ya guys ya, rebus dengan air mendidih, kita panasin dulu. Lalu nanti kita celupkan apakah dia langsung respon ya. Panaskan dulu airnya. Sembari menunggu, ini kita ada dua termostat karena saya juga ada satu nganggur di bengkel, sekalian mau kita cek ya apakah masih bagus juga atau enggak. Oke, jadi tips ya buat teman-teman kalau mau ngetes termostat bekerja atau enggak. Jadi air kita rebus dulu ya, rebus seperti itu, biarkan mendidih ataupun panas ya. Jadi cara kerja di termostat ini untuk membuka katup ini dia melalui uap panas itu ya. Jadi jatuhnya dia uap dari air radiator itu ya guys ya. Jadi kan air radiator terkena suhu mesin kan dia panas ataupun hangat ya, sekitar kurang lebih 85 derajat lah. Jadi untuk menggerakkan si ini ya di bagian tengah ini. Nah, jadi kalau ini kita tekan kan dia mulai membuka nih. Oh ya, keluar ya. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya. Dan yang di bagian klepnya ataupun buka tutupnya di bagian sini ya guys ya, yang lebar ini. Nah, di bagian sini jadi nanti dia akan ada selah. Nah, kalau ini kan kita lihat tertutup ya. Oke ya, jadi kita celupin aja dulu apakah dia membuka atau enggak. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini sudah mulai membuka ya guys ya. Nah, karena kan di sini udah mulai keluar, jadi mulai ada selah di bagian sini ya. Kalau teman-teman sebenarnya nggak kelihatan sih, dia ada selah membukanya ya di bagian pintu ini atau plat yang di dalamnya ya. Nah, kalau ini kan udah masuk lagi. Sekarang kita perhatiin dari sini aja deh kalau karena agak sulit juga yang lihatnya ya. Jadi kita lihat aja dari sini. Jadi ini kan rata. Jadi nanti kapan kita celupin, kita lihat nanti dia akan keluar. Jadi klep itu membuka. Nah kan ya, jadi udah nggak rata berarti klep ngebuka ya guys ya. Jadi secepat apa ataupun responnya cepat atau enggak ya si termostat ini untuk, nah ini kan ketutup lagi tuh karena mengingat suhunya udah mulai dingin ya. Jadi udah mulai nggak ada uap-uap panas, dia mulai menutup lagi guys. Nah dia kan udah mulai menutup tuh. Teman-teman lihat ya. Nah, udah mulai menutup ya, paham ya. Oke, pengecekan di termostat sudah ya. Jadi sekarang kita lanjut ke komponen yang ketiga, yaitu di bagian termosensor. Yaitu apa sih termosensor? Di bagian sini ya. Jadi seperti ini termosensor, yaitu dia untuk menggerakkan kipas ya, kipas radiator ini ya guys ya, untuk mendinginkan air radiator yang di penampung ini ya, penampung tangki. Jadi kalau sensor ini dia membacanya sama sih seperti di termostat itu ya, mungkin sekitar suhu 85 derajat ke atas ya, dia baru berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke ECU, baru ke ECU mengirimkan sinyal lagi ke relay karena di kipas di Vixen ini ada relaynya ya untuk menggerakkan si kipas ini. Jadi seperti itu. Makanya kalau sensor ini nggak berfungsi ataupun rusak, jadi kipas nggak akan muter ya guys ya. Nah, jadi ini kendala di Vixen ini, kipasnya nggak muter meskipun mesin sudah panas. Jadi bisa kita cek satu-satu dulu ya. Jadi kalau untuk di kipas pengecekannya melalui sensor ini dulu, ataupun dari kipasnya langsung ya, bisa kita cek ya langsung ya. Nah, kalau untuk di kipasnya sendiri itu dia hanya membutuhkan arus positif dan negatif ya, jadi bisa langsung kita sambungin di aki
muter atau enggaknya. Kalau dia muter berarti masih bagus. Dan kalau di motor itu sendiri kita bisa ngeceknya dari relay ya, yaitu relaynya itu di bagian kalau untuk Vixen di bagian jok ini ya, di bagian sebelah kiri sih biasanya, kiri ataupun kalau dari sini kan kiri ya guys ya. Jadi bisa kelihatan dia kabelnya berwarna ini biru dengan merah. Kita jumper ya, kalau kita jumper kipas itu berputar berarti kipas masih bagus ya guys. Sekarang kita jumper dulu ya pakai kawat ataupun kabel. Jadi yang di relay ini kita lepas ya guys ya. Jadi kabelnya itu warnanya biru dan merah ya. Jadi kita jumper langsungin menggunakan kawat. Ini nggak perlu kontak on ya, nggak perlu kontak on. Sekarang kita lihat di bagian kipasnya berputar atau enggak. Nah ini berputar ya di bagian kipas. Mana obeng tadi nak? Minjem nak obengnya nak. Sini. Sekarang kita lihat ya bunyinya. Oh ya, berputar ya kipasnya ya. Oke, dengan dari kita jumper tadi berarti kita indikasikan kipas radiator nggak ada masalah ya. Oke, di bagian kipas sudah kita cek dan sekarang kita tes ya di sensor termosensor ini, karena di Vixen ini dia kipasnya nggak berputar ya. Jadi bisa kita simpulkan mungkin dari termostat ini ataupun kabel ya. Jadi langsung aja kita buka dulu ya guys termostat ini. Oke, cara ngetesnya seperti ini. Jadi kalau termosensor itu kan dia membaca suhu panas ya, mungkin di sekitar 85 derajat ataupun 100 derajat ya, karena dia udah sangat panas 85 derajat juga. Jadi ini caranya kita bakar menggunakan korek api ya, dengan kontak posisi on ya guys. Nah, ini kontak kita on kan, lalu kita bakar. Dan teman-teman lihat di bagian kipas ya, teman-teman lihat ya, kipas ini berputar nggak kalau kita panaskan. Mudah-mudahan terdeteksi ya. Biasanya dia terdeteksi kalau pakai korek seperti ini. Masih belum bergerak ya, suhunya belum terbaca oleh termosensor ini ya guys ya. Nah, ini nggak kita skip ya, biar kelihatan real dan nggak ada edit-edit, supaya teman-teman tahu cara kerja di termosensor ini. Oke, masih belum berputar, berarti bisa kita indikasikan ya, karena biasanya nggak selama ini untuk memanaskan si sensor ini ya. Jadi kita ada ini serepnya lagi ya, ini yang punya motor punya serepnya. Jadi kita tes juga, kita lepas dulu dan kita tes yang ini, apakah dia berfungsi. Kontak dalam posisi on ya. Diem nak, jangan dipantek-pantek, lecet. Oke, di teman-teman lihat ya di bagian kipasnya, kalau dia berputar ya. Coba kita panasin lagi, teman-teman fokuskan lagi ya di bagian kipas. Oh ya, udah mulai berputar. Makanya koreknya nggak mau hidup karena kena angin dari kipas ya, mulai berhenti. Oke, jadi permasalahan di Vixen ini ketika kipasnya nggak berfungsi berarti dari termosensor ya guys ya, ataupun sensor panas. Oke, cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.